Halo guys, Paulus Kurniawan di sini dan jika kalian terberkati dari video-video kita yang lalu ya kan, dari The Living Savior tentang puasa, tentang pendalaman Amsal ya kan, beberapa Amsal tiap harinya, silakan kita bisa share di Facebook ya kan, di YouTube, subscribe ya kan, kita subscribe, mungkin sharing di Twitter, di social networking yang lain, atau mungkin kalian bisa download ini dari YouTube ya kan, terus kemudian masukkan dalam CD, kasihkan kepada saudara-saudara yang kita nggak punya akses internet seperti itu misalnya, apapun kalian bisa sharingkan ya kan. Oke, yang pertama hari ke-8 ini aku mau bahas tentang semut ya kan? Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Aku berjudul Wise of the Ants ya, kebijakan sang semut. Oh, di sini dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Oke, ayat ini kita sudah sering dengar ya, bahwa kita harus terus nggak boleh malas ya kan. Kita nggak boleh malas, kita terus bekerja ya kan, untuk mendapatkan makanan macam-macam. Nah, di sini aku mau angkat topik ya kan, pembicaraan ini. Dari topik ini aku angkat pembicaraan itu ada banyak gitu kan. Kita bisa jabarkan ayat ini tentang pemalas menjadi bijak, ini banyak hal gitu kan. Aku cuma mau tekankan di sini bahwa kita harus memperhatikan. Jadi kita harus memperhatikan dengan jeli tentang semut itu supaya kita bisa jadi bijak. Jadi dalam bahasa Mandarin ya kan dikatakan, kita bisa berubah menjadi bijak, kita bisa mendapatkan bijak itu apa dari semut. Jika kita tidak memperhatikan ini, kita tidak bisa jadi bijak ya kan? Jadi kita menjadi bijak jika kita telah memperhatikan lakunya si semut. Nah, ini ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7 ya kan, dijelaskan mengumpulkan makanan, tidak ada leadernya tapi bisa ikut, bisa ada yang satu menjadi satu kesatuan begitu kan. Tapi kali ini aku nggak mau bahas tentang hal itu lebih dalam, tapi aku mau angkat topik ini lebih jauh lagi, lebih umum lagi. Aku mau beritahukan apa sih sebenarnya bekerja ini, bekerja yang bagaimana, yang Tuhan katakan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita apakah cuma bekerja? Mungkin kita melupakan Tuhan, mungkin mengandalkan kekuatan sendiri. Ternyata enggak gitu kan, karena kalau kita kumpulkan dari yang lalu ya kan, dari hari-hari sebelumnya, kita mesti berserah kepada Tuhan, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, itulah kebijakan, dan kemudian sekarang bekerja ya kan. Alright, jadi kita bisa dapat satu pemahaman yang lebih jelas di sini. Yang pertama, kita mesti mengandalkan Tuhan, kemudian kita juga bekerja. Nah, apa yang harus kita kerjakan ini? Aku ambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 ya kan, kita buka 2 Tesalonika 3 ayat yang 10. Ini hal yang penting yang harus kita lakukan ya kan, selain kita bekerja untuk ministry kita bekerja dalam bisnis kita, dalam pekerjaan rumah tangga yang telah Tuhan tentukan kepada kita ya kan, mengurus suami, mengurus anak, juga memperhatikan saudara kita. It's okay gitu kan. Ini semua umum ya kan. Tapi yang aku mau tekankan di sini, yang lebih fokus lagi apa, yang lebih penting lagi ini apa gitu. Jadi 2 Tesalonika 3 ayat yang 10 dikatakan, sebab ya kan, juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepadamu. Jadi ini peringatan yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika ya kan. Peringatannya apa? Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi di sini ditekankan sama Paulus bahwa kita sangat perlu sekali untuk bekerja. Kita tidak cuma berdoa saja, tapi kita juga bekerja. Selain kita berdoa, kita juga bekerja, kita juga berserah kepada Tuhan. Nah, di sini makan ini memiliki satu pemahaman bahwa makanan ini adalah satu berkat, satu upah yang bisa kita dapatkan setelah kita bekerja. Jadi dikatakan, jika nggak mau bekerja jangan makan, ini sebab akibat. Kalau nggak kerja jangan makan. Kalau mau makan kita harus bekerja. So it's like, seperti itu hubungannya. Kita kalau mau makan kita harus bekerja dulu. Kita lakukan kewajiban kita dulu, baru kita terima hak kita terima upah kita. Jadi makanan ini adalah upah yang baik, upah yang adalah berkat bagi kita. Nah, pekerjaan apa yang Paulus katakan di sini? Kita bisa lanjutkan ya kan. Di bawahnya itu di 2 Tesalonika 3 ayat 13 sampai 15 ini yang sangat penting bagi kita, terutama para pekerja-pekerja ya kan, para pelayan-pelayan Tuhan di The Living Savior. Ini aku mau tekankan hal ini ya kan, 2 Tesalonika 3 13 15. Di sini dikatakan, dan kamu ya kan, kamu, aku ya kan, kita semua yang mendengarkan ini, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Semua yang kita lakukan yang baik, semua yang positif, lakukan itu. Jangan jemu-jemu. Mungkin kita seringkali, kita manusia ya kan, aku, Anda, saudara, aku juga, kita punya satu kelemahan. Kita semua banyak kelemahan, aku nggak sempurna, nggak ada yang sempurna. Kita semua sangat tidak sempurna, sangat punya banyak kelemahan, dan itu kelemahan yang sangat besar.
Tapi jangan jemu-jemu untuk lakukan yang baik. Walaupun mungkin tanggapan kita, ya kan, tanggapan kalian terhadap perbuatan baikku adalah yang sebaliknya. Mungkin kalian tidak menerima kebaikanku dengan apa yang aku harapkan, ya kan, aku harapkan kamu berbuat seperti ini. Mungkin kalian tidak memiliki satu tanggapan seperti itu, tapi ayo marilah kita terus berbuat baik. Jangan jemu-jemu, jangan bosan, ya kan, jangan mengharapkan imbalan baru aku berbuat baik. No, tapi teruslah berbuat apa yang baik, apa yang positif, tidak ada negatif, ya, tidak ada satu pikiran negatif yang akan memecah belah kita. Dan kemudian yang ke-14 dikatakan, jika ada orang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. So, di sini Paulus mengatakan bahwa bekerja yang harus kita lakukan adalah mendengar ajaran-ajaran. Setelah kita berbuat baik, jangan lupa kita berbuat baik, ini yang pertama. Yang kedua, jangan lupa kita mendengar ajaran-ajaran yang diajarkan. So, di sini Paulus bukan mengatakan untuk kita cuma mendengar, ya kan, tapi di atasnya dikatakan kita juga melakukan itu. Mendengar dan melakukan, ini di atasnya, ya kan, aku nggak bahas itu. Kalian bisa baca di 2 Tesalonika dari awal sampai akhir untuk lebih jelasnya. Dan ini dikatakan bahwa kita harus mendengarkan. Ini adalah satu bekerja. Mendengarkan ini bukan sesuatu yang mudah, tapi mendengarkan ini dikategorikan bekerja oleh Paulus. Karena mendengarkan ini sesuatu hal yang perlu dengan energi. Ya, kita mendengarkan orang lain, kita mendengarkan ajaran itu, dan bahkan seringkali ajaran yang kita dengarkan tidak sesuai dengan keinginan daging kita, tidak sesuai dengan kepercayaan kita. Mungkin selama ini kita percaya hal-hal yang keliru, hal-hal duniawi. Kita belajar dari kebijaksanaan dunia, kebijaksanaan dari background kita, ya kan. Aku udah katakan sebelumnya tentang pendidikan dari kedua kalau nggak salah, bahwa pemikiran kita dipengaruhi oleh pendidikan kita, background keluarga kita, macam-macam. Mungkin itu semua tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, dan itu sudah mendarah daging. Mungkin itu akan sangat menyakitkan. Aduh, kenapa sih kok aku disuruh begini? Aku nggak biasa melakukan itu. Ya, tapi itu adalah, kalau itu perintah Tuhan dan itu ajaran-ajaran dari firman Tuhan, mari kita dengarkan. Mari kita dengarkan. Jadi sini kita kan, kalau tidak ada yang mendengarkan, ya akan tandailah dia supaya jangan bergaul dengan dia, supaya dia jadi malu. Kemudian yang ke-15, tetapi ingat, ya kan, mungkin kita membiarkan orang yang nggak mau mendengar macam-macam supaya dia jadi malu atau macam-macam. Tapi jangan anggap dia sebagai musuh. Ini yang penting. Tidak ada satu musuh pun di dalam The Living Savior. Bahkan orang-orang yang mungkin pelan-pelan yang mungkin dulunya melayani di The Living Savior, tapi mungkin sudah keluar, dia tidak lagi melayani di dalam The Living Savior. Mereka bukan musuh kita. Ingat ya, tidak ada musuh dalam satu tubuh Kristus, ya kan? Janganlah anggap dia sebagai musuh. Oke, jika ada orang yang nggak mau mendengarkan kita, atau mungkin bahkan sudah keluar, jangan anggap dia jadi musuh. Tidak ada musuh kita tidak memiliki musuh. Jangan memusuhi siapapun juga, gitu kan. Nah, kalau orang ini masih ada di dalam The Living Savior, tapi dia tidak mau mendengarkan kita, tetap kita jangan anggap dia musuh. Itu yang aku mau tekankan. Kita tidak membenci siapapun, tapi kita mencintai semuanya. Kita mengasihi semuanya. Kita welcome semuanya. Kita peluk mereka dengan kasih dari yang ada daripada Yesus, kasih yang tidak memiliki satu syarat, ya kan, kasih tanpa syarat. Jadi akhir-akhir ini aku dibukakan sama Tuhan kasih tanpa syarat, kasih yang tidak memiliki perbuatan, tidak perlu perbuatan. Itu seperti apa? Itu seperti kita melihat anak kita, gitu kan. Tidak peduli apa yang anak ini lakukan. Anak kita ini berbuat jahat, berbuat baik, menyenangkan hati orang tua apa enggak, tetap aja orang tua ini cinta sama anaknya. Anak ini nggak bisa berbuat apa-apa untuk menyenangkan orang tua, untuk membuat orang tua ini mencintai dia, karena orang tua ini cinta. Tanpa anak ini berbuat sesuatu apapun, ini sudah cinta, gitu. Ini yang cinta kasih Tuhan kepada kita, yang tidak memiliki satu syarat. Dan mari kita juga memiliki satu cinta seperti itu, kasih yang seperti itu terhadap saudara-saudara kita. Jangan anggap dia jadi musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Tetap tegur dia dengan saudara, dengan kasih, ya kan. Tegur dia, mungkin dia nggak mau nurut, ya udah, jangan kita tandai dia, tapi kita jangan memusuhi dia. Terus tegur, coba ingatkan, ya kan. Sebab siapa tahu Tuhan akan terus, pada akhirnya dia akan menjamah dan kembali kepada kita. Dan seperti anak yang terhilang, kita sebagai tuan rumah, jangan kita peluk dia, kita lari kepada dia, kita peluk orang itu. Oke, jadi ini yang aku mau katakan, dan ini bekerja hal yang seperti ini tidaklah mudah. Aku bisa katakan ini tidaklah mudah, tetapi aku percaya Roh membuat kita mampu. Tubuh kita jasmani mungkin nggak mampu, pikiran kita mungkin merasa itu nggak mungkin aku bisa lakukan itu. Tapi kita berdoa karena Roh Tuhan yang ada dalam diri kita, itu yang membuat kita mampu. Oke?
Alright, hari ke-8 kita sampai sini dan I'll see you tomorrow guys dalam hari yang ke-9. Cheers, God bless you.